Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Andrea Aswaroh. Kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Sebelumnya, lihat dulu cuplikan film berikut. Tadi adalah cuplikan film Transformer. Terdapat perubahan bentuk dari mobil ke robot. Komponen mobil tersebut ada yang bergerak naik, turun, atau berputar sehingga membentuk robot. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng di video kami. Semoga videonya bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Mari kita masuk ke materi transformasi geometri. Transformasi geometri adalah perubahan posisi dan ukuran suatu benda atau objek pada bidang geometri seperti garis, titik, maupun kurva. Yang akan dibahas kali ini terkait transformasi geometri adalah translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Kita bahas yang pertama adalah translasi atau pergeseran. Jika titik P yang memiliki koordinat X, Y ditranslasikan sejauh A, B, akan dihasilkan titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Dirumuskan dengan P, X, Y, jika ditranslasikan A, B menghasilkan P aksen X ditambah A, Y ditambah B. Baik, kita mulai dengan contoh soal translasi. Jika titik 2, -1 ditranslasikan oleh T 3,2, maka bayangannya adalah, baik kita dari rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu P, X, Y ditranslasikan T, A, B. Sehingga bayangan dari P atau P aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B. Y ditambah B. Sehingga dari soal tersebut, misal 2, -1 adalah titik P, berarti P 2, -1 yang ditranslasikan T A, B atau 3, 2. Maka P aksennya adalah X ditambah A. X ditambah A. Berarti 2 ditambah 3. 2 ditambah 3. Koma. Y ditambah B. Y ditambah B berarti -1 ditambah 2. Oke. Sehingga P aksen yang diperoleh adalah 2 ditambah 3. 5. Koma. -1 ditambah 2. 1. Sehingga bayangan dari 2, -1 yang ditranslasikan 3, 2, maka bayangannya adalah 5,1. Transformasi geometri yang kedua adalah refleksi atau pencerminan. Yang dibahas di sini untuk pencerminannya ada 7. Koordinat bayangan hasil pencerminan X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu X menjadi X, negatif Y. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi negatif X, Y. Jika X, Y dicerminkan terhadap titik asal O 0,0 menjadi negatif X, negatif Y. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menjadi Y, X. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X menjadi negatif Y, negatif X. Jika dicerminkan garis Y sama dengan H menjadi X, 2H negatif Y atau X, 2H dikurangi Y. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya menjadi 2H dikurangi X dikurangi Y. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke
Selanjutnya adalah contoh soal refleksi. Berapakah hasil refleksi atau pencerminan bidang datar dari titik 3,5 terhadap sumbu Y? Di sini rumus yang tadi sudah kita pelajari yaitu A, X, Y yang direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan dari A aksen tersebut adalah negatif X, Y. Sehingga A 3,5 sesuai dengan contoh soalnya yang direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan yaitu, perhatikan di sini, negatif X. Ini X, di sini negatif X. Ini 3 berarti di sini negatif 3. Ini Y, berarti ini 5, di sini dituliskan 5. Sehingga refleksi atau A3,5 direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y, hasil bayangannya adalah negatif 3,5. Kita lanjutkan ke transformasi geometri yang ketiga, yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K dinyatakan dengan A, X, Y, pusat O 0,0, faktor skala K, bayangannya adalah A aksen KX, KY. Dilatasi dengan pusat P, A, B dengan faktor skala K dinyatakan dengan AX, Y. Didilatasi dengan pusat P, A, B dan faktor skala K. A aksennya atau bayangan dari A adalah A ditambah skalanya kali X dikurangi A, B ditambah skalanya atau K dikalikan Y dikurangi B. Kita lanjutkan ke contoh soal dilatasi. Tentukan bayangan A1,2 yang didilatasi dengan faktor skala 3 dan pusat dilatasi O 0,0. Dari rumus sebelumnya, jika diketahui A, X, Y yang didilatasi dengan pusat dilatasi O dan faktor skala A, maka bayangan dari A atau A aksen adalah K kali X, K kali Y. Sehingga dari contoh soal dilatasi tersebut, jika A 1,2 dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala 3, maka bayangan dari A atau bayangan dari A atau A aksen adalah KX 3 kali 1, KY K-nya 3 kali Y-nya 2. A aksennya 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6. Sehingga titik A 1,2 dengan pusat dilatasi O 0,0 dan faktor skala 3, bayangannya adalah 3,6. Untuk transformasi geometri yang keempat, yaitu rotasi atau perputaran. Di sini untuk besar rotasinya adalah 90 derajat, 180 derajat, dan negatif 90 derajat. Untuk pusat rotasinya ada 2, bisa menggunakan A, B, atau 0,0 tergantung dari soal yang disajikan. Untuk titik asalnya yaitu X, Y, dan untuk titik bayangannya
kalian hanya mengikuti dari rumus yang sudah disediakan tersebut. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan lanjut ke contoh soal rotasi. Untuk selanjutnya, contoh soal rotasi. Tentukan bayangan A1,2 yang diputar dengan pusat rotasi O0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. Oke, di sini kita diminta untuk menentukan bayangannya. Dari rumus sebelumnya, diketahui jika titik A, X, Y yang dirotasikan dengan pusat rotasi O0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam. 90 derajat searah jarum jam berarti min 90 derajat. Rotasi dengan pusat 0,0, maka A aksennya adalah Y, negatif X. Sehingga dari soal A 1,2 dirotasikan negatif 90 derajat dengan pusat O 0,0. Maka A aksennya, perhatikan, X, Y menjadi Y, negatif X. Berarti 1,2, duanya dirubah di depan, satunya menjadi di belakang, X menjadi min X. Ini 1 berarti berubah menjadi negatif 1. Jadi bayangan dari A1,2 yang dirotasikan negatif 90 derajat dengan pusat rotasi O 0,0, maka bayangannya adalah 2, negatif 1. Untuk menguatkan materi transformasi geometri, kerjakan latihan soal berikut. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa subscribe untuk terus belajar dari channel Andrea Aswaroh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.